Bagaimana hasilnya? Tidakkah kamu menyukainya? Kalau tidak suka jangan dipaksa untuk makan. Ah tidak. Kamu baru saja bilang ini mie gulung turun-temurun. Terus apa saja toppingnya? Ibuku yang menciptakannya. Ibuku membuka kedai mie sendiri. Dia yang mengajariku. Ibumu. Terus ayahmu kerja apa? Aku tidak punya ayah. Oh maaf. Kalau begitu marga aslimu adalah? Aku pakai marga ibuku. Ada apa dengan ketua? Ah tidak ada. Kamu suka? Kasih ulasan dong. Ah sangat enak. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Oke aku makan. UPS Ketua, akhirnya kamu makan. Hebat anak kecil. Ketua suka makan mie-nya. Kamu bisa datang ke rumah Sudong untuk bekerja nanti. Ah ngomong apa sih kamu? Dia adalah kader penting di Dingfeng kita. Bagaimana bisa dia datang ke rumah kita setiap hari hanya untuk membuat mie? Hahaha. Yah, aku tidak tahu. Maaf. Siapa kader pentingnya? Pak Hang. Biasanya kami tidak banyak tamu di rumah. Tiba-tiba ada tamu terhormat datang hari ini. Begitukah cara kamu mengaku? Istriku. Ketua tidak nafsu makan sepanjang hari ini. Untungnya ada nyonya ini. Bertemu dengan ketua. Ketua baru saja memakannya. Oh, beritahu aku kalau mau makan lagi. Telepon aku saja. Aku akan segera kembali untuk membuatkannya untukmu. Ngomong-ngomong hari ini aku ke dokter dan dia bertanya padaku. Apa dia bilang begitu? Nanti kita bicarakan lagi. Oke. Oh, mari kita bicara. Aku akan kembali dulu. Bukankah kamu bilang, ada hal penting yang ingin kamu bicarakan denganku? Oh, bukan masalah besar. Jadi kamu bisa istirahat dulu. Mari kita bicarakan lain hari. Oke. Aku akan pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Oke. Tidak. Kalau enak kamu harus makan lebih banyak. Apalagi di dalam panci. Mr. Zhang tidak perlu mengatakan. Rumah ketua bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarangan oleh karyawan kecil. Saya harap itu tidak terjadi. Saya tidak perlu menjelaskannya. Pikirkan hidupmu sebelum melakukan sesuatu di masa depan. Silakan. Selamat tinggal. Tidak terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Mungkin suatu hari, Xiao Hai dan Si Qingyu akan tahu identitasnya. Benar? Jian Feng sudah waktunya memanggil Jian Feng kembali. Hei Jian Feng. Ini ibu. Kamu harus segera kembali. Ayahmu sakit. Cepat minta cuti dari sekolah. Secepat mungkin. Dadah. Ibu. Hei, kenapa kamu di sini? Hei. Sudah kubilang jangan pergi bekerja. Kamu benar-benar pikir tidak perlu bekerja. Bagaimana aku bisa bekerja? Semua meja sudah diambil untukku. Di mana aku duduk? Kamu duduk di kantorku. Pindahkan saja barang-barangnya. Yah, lupakan saja. Aku tidak ingin melihat wajah esmu sepanjang hari. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada yang penting. Ngomong-ngomong, aku pergi menemui si Dong kemarin. Kamu mencarinya untuk apa?
Aku ingin memberitahunya tentang Sidong, tapi aku tidak mengatakannya karena aku takut dia tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Untung kamu tidak mengatakannya. Kalau kamu bilang sesuatu pasti dia akan memarahiku sampai mati. Ya sudah, pokoknya jangan terlalu khawatir. Cepat-cepat pindah kembali. Aku akan membantumu menyelesaikan urusan selanjutnya. Hei, Mr. Fu sudah datang. Hei, kamu belum makan ya? Aku baru saja membuat sedikit saus goreng. Aku akan membantumu membuat semangkuk mie. Kamu coba dulu. Hei, kenapa Mama membuatkannya untuk dia? Datanglah ke rumahku untuk makan. Ini tidak gratis. Kamu harus membayarnya. Siapa bilang aku tidak membayar? Oh iya. Mobilku diparkir di luar. Cepat bantu aku memarkirkan mobil. Kenapa kamu bilang aku tidak boleh pergi? Bukannya kamu yang akan menyetir untukku. Kamu, Lin Yu, kamu. Jarang-jarang Mr. Fu datang. Ya sudah, pergilah. Mama, Silakan. Pergi cepat. ya sudah pergilah. Anakku ini keras kepala. Tidak, duduklah. Aku akan turun ke bawah. Hei, tunggu sebentar. Kenapa tidak? Tante memang seperti ini. Aku tahu latar belakang Cheng Linlin. Dia adalah saudara perempuan Jianyu, benar kan? Kamu memandangku seperti ini. Jianyu memberitahuku. Karena dia tidak punya pikiran lain. Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengatakannya. Pokoknya aku hanya ingin tahu siapa ayahnya. Mr. Fu ini sepertinya urusan keluargaku. Yaitu urusan keluargamu. Hanya saja Jianyu dan aku sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku juga peduli pada mereka, khawatir pada mereka. Dan kamu tahu apa? Sekarang kakak dan adik mereka sedang berseteru. Apa sih masalah antara Jianyu dan Ling Yun? Kak, dia selalu merasa. Bilang kalau dia dan Ling Yun itu saudara tiri. Dan dia melihatnya dan dia merasa tidak enak tentang itu. Apa dia mau mengusir Chen Ling Yun dari puncak? Hei, tapi jangan khawatir. Aku akan kembali ke Guangzhou. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Biarkan dia tetap di puncak. Biarkan Ling Yun meninggalkan puncak. Kenapa sih? Karena... Pokoknya kalau kamu bisa. Ling Yun jangan tinggal di puncak. Itu hanya kalau kamu bisa memberitahuku siapa ayahnya. Dia tidak punya ayah. Dia adalah dirinya sendiri. Mr. Fu, menurutku kamu harus segera pergi. Ling Yun akan segera kembali. Buruk didengar. Bukan Age. Ini. Di mana Chen Ming memarkir mobilku. Biarkan aku mencari mobilku. Lihat bagaimana aku menanganinya. Kamu ngapain di sini? Kamu datang lagi untuk menemui Sekretaris Liu. Tidak, kenapa aku di sini? Apa hubungannya denganmu? Kamu tidak bisa menemukannya. Tidak perlu melaporkan padamu. Mereka mengusir orang dari perusahaan tanpa alasan. Ini gaya kerja puncakmu. Oke. Masalah Chen Ling Yun dipecat ini, aku akan menanganinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, ini juga urusan perusahaan Ding Feng kita. Tampaknya kepergiannya tidak ada hubungannya dengan orang luar. Aku tahu kamu punya hubungan yang sangat baik dengannya, tapi aku menasihatimu. Aku melibatkan perasaanku dalam pekerjaanku. Nah, begitulah. Huize. Kamu benar sebenarnya. Aku punya perasaan pribadi. Itu karena aku lebih tahu daripada kalian semua. Lin Min. Dia tidak pernah mengeluh. Baik itu kerja atau belajar. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia sudah bergantung pada Bibi Chen sejak kecil. Menderita banyak. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kamu bilang dia tinggal dengan Bibi Chen. Bagaimana dengan ayahnya? Bibi Liu dibesarkan oleh Bibi Chen sendiri. Ayahnya tidak pernah muncul. Bibi Chen tidak mengingatkan. Hei, kamu tahu siapa ayahnya? Bagaimana aku tahu? Tapi aku dengar ayahku bilang, Bibi Chen hamil Lin Yun sebelum perceraian. Maaf? Lin Yun adalah saudara kandungku.
Quen Tao bilang begitu padaku. Dia bilang Ling Yun dibesarkan oleh Bibi Chen. Dan Bibi Chen tidak menikah lagi setelah itu. Dan tidak ada yang menyebutkan ayahnya. Tapi pria yang aku lihat, Tinggalkan pria itu. Sekarang kamu harus cepat memikirkannya. Pada akhirnya Tuan Si dan Bibi Chen, kapan mereka bercerai? apa maksudmu? Kamu lihat. Ada tanggal lahir Ling Yun Tao di sana. Bisakah itu cocok dengan waktu perceraian mereka? Biar aku lihat. Mereka bercerai pada Juli atau Agustus. Itu berarti Daun lahir 7 atau 8 bulan setelah perceraian. Kalau begitu itu berarti dia sudah. Jangan bicara sembarangan. Ketika ibuku bersama ayahku, tidak mungkin ada pria lain. Benar. Kalau begitu, Ling Yun dia mungkin benar-benar saudara kandungmu. Lin Lin adalah saudara perempuanku. Lin Lin adalah saudara perempuanku. Maksudku mungkin saja. Haruskah kamu tanya pada Bibi Chen? Terima kasih. Jianyun. Jianyun, kenapa kamu di sini? Kamu yang bilang. Apakah Lin Yun saudara kandungku? Ling Yun, kamu semua anak kandung ibu. Tentu saja Ling Yun adalah saudaramu. Bagaimana dengan pria yang kulihat sebelumnya? Apakah dia ayah Ling Yun? Jianyun, jangan menebak-nebak. Ku Mingyang dia adalah seseorang yang ibu temui kemudian. Kecuali yang bermarga Su. Kamu punya pria lain. Kamu pikir ibu seperti apa? Kalau begitu kamu yang bilang. Saat kamu bercerai dengan ayah, apakah kamu sedang hamil Lin Yun? Qin Yu, kamu datang hari ini. Kamu di sini untuk mempertanyakan ibu. Bajingan. Mungkinkah? Tidakkah kamu ingin melihat ibu sama sekali? Pikir. Lebih dari 20 tahun. Aku memikirkannya setiap malam. Aku bertanya-tanya kenapa ibu pergi. Jika Lin Yun adalah saudariku, kamu tidak bisa pergi. Ibu, apa sebenarnya yang kamu alami? Kamu bilang padaku. Ibu maafkan aku. Ibu maafkan aku. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, jujur saja Lin Yun. Apakah dia anak ayah? Lin Yun. Dia adalah saudara kandungmu. Dia saudariku. Ling Yun dia adalah saudariku. Ibu maafkan aku. Maaf. Ibu, kenapa kamu bercerai dengan ayah sejak awal?
Mereka sudah bercerai. Dan dia juga menikahi Zhang Lili. Tidak masalah lagi. Jianyu berjanji pada ibunya satu hal dalam hati. Tidak akan pernah memberitahumu. Ayah? Jelas anaknya. Satu-satunya yang bisa diandalkan ibu sekarang. Hanya Ling Yun. Dan aku. Ibu. Aku sudah menikah lebih dari 20 tahun. Baru saja menemukanmu sekarang. Apakah kamu masih akan meninggalkanku? Tidak. Aku sudah memikirkanmu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu adalah saudara laki-laki. Kamu harus melindungi adikmu. Tolong jangan beritahu Ling Yun siapa dia ya. Aku berbeda. Lin Yun menjamu sudah kembali. Siapa yang mengembalikan barang-barangku? Mr. Si menyuruh seseorang mengantarkannya. Kepala sekretaris, ku dengar kamu menyuruh orang membawa barang-barangku kembali. Aku ingin tahu kenapa. Ini kontrak yang dikirim di Jie. Lihatlah. Berikan jawabanmu setelah pulang kerja. Kepala sekretaris, kamu ingin memecatku sebelumnya. Sekarang kamu ingin mengembalikanku? Kenapa? Itu masalahku. Tidak ada hubungannya denganmu. Di sini aku minta maaf padamu. Pertanyaanmu, apa masalahnya? Aku ingin kamu jujur padaku. Masuk. Mr. Su, Kamu keluar dulu. Kita bicarakan ini nanti. Ada apa? Kepala sekretaris, Mr. Zhang baru saja menyuruh seseorang dari departemen personal yang memesan tiket. Bilang untuk membawa pulang tuan muda kedua. Oh, aku mengerti. Kamu keluar dulu. Hehe. Kim Woo. Kenapa kamu pikir kamu punya waktu untuk berbicara dengan ayahmu hari ini? Hei, bukankah kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Jarang ada waktu untuk mengobrol dengan ayahku hari ini. Ya. Lihatlah kita ayah dan anak. Ketika aku di rumah, kamu lembur. Haha. Aku bahkan tidak tahu jam berapa kamu pulang. Hei, kamu diundang untuk proyek Tiandu baru-baru ini. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengerjakan proyek Tiandu dengan baik. Ada Xiaolan dan Yize yang membantumu. Buat pasangan ini lagi. Bisakah aku khawatir? Hei. Ngomong-ngomong, aku dengar Cheng Liun ada di proyek Tiandu. Kerja bagus. Ya, gadis itu benar-benar luar biasa. Ayah, kamu lihat kita sudah lama tidak makan bersama. Hari ini aku jarang ada waktu luang. Biarkan aku berbakti untuk menemanimu. Ayah, perutku tidak enak belakangan ini. Pergi sendiri saja. Ayah, tubuh adalah modal revolusi. Selain itu, kamu baru-baru ini minum obat lagi. Oh ayah, aku dengar ada restoran mie yang enak. Enak dan spesial. Mau aku ajak kamu mencicipinya. Restoran mie. Restoran mie Chengjia. Oke. Masak makan malam. Ya, oke.
Halo kalian berdua. Dua. Mau makan apa? 2 mangkuk mie andalan saja. Mie andalan bagus. Tunggu sebentar. 2 mangkuk mie andalan. Kenapa dia di sini? Pak. Ada apa, kamu mikir apa? Ya. Haha, mienya sudah datang. Ini punyamu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati. Hei bos. Bagaimana kamu membuat mangkuk mie ini? Ini adalah warisan leluhur kita. Hei, menuang ini berbeda dari mie lainnya. Cobalah saja dan kamu akan tahu. Oke, makan pelan-pelan. Rumah mie keluarga Chen. Rumah mie keluarga Chen. Hei Jianyu, kamu di sini. Benar juga. Minum obat. Minum obat. Senyum. Kamu begitu tidak ingin melihatku? Lalu kenapa kalau melihatmu? Lalu kenapa kalau tidak melihatnya? Lebih dari 20 tahun terpisah. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Semua yang perlu dikatakan dan dilakukan sudah dikatakan. Masih ada apa lagi yang perlu dikatakan? Aku tidak menyangkanya. Kamu dan aku sampai pada titik ini. Chen Yuan. Kamu begitu kejam. Identitas. Ketika kamu menandatangani perjanjian cerai denganku, bukankah itu sudah selesai? Lalu aku ingin tahu, pria tadi, siapa sebenarnya dia? Itu urusanku. Mengapa aku harus memberitahumu? Mengapa aku harus? Dengan kerinduanku pada Han, setelah 3 tahun bercerai, aku baru saja menikah lagi. Aku ingin tahu, apakah mantan istriku seperti aku? Atau setelah meninggalkanku, segera menemukan pria lain? Sampai seberapa jauh kamu akan menghinaku? Kamu puas? Aku menghinamu. Cheng Yuan. Siapa yang menghina siapa di antara kita berdua? Mengapa kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu anggap aku apa? Aku anggap kamu apa? Cheng Yuan. Dulu aku sangat peduli padamu. Sangat menghargaimu. Sangat mencintaimu. Katakan pada dirimu sendiri apa yang aku anggap darimu. Itu semua adalah hal di masa lalu. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku hidup dengan damai sekarang. Aku tidak ingin kamu menggangguku, bukan? Kamu benar-benar berpikir begitu? Ya. Aku tidak ingin kamu mempengaruhi masa depanku lagi. Aku mengerti.
Masalah seksual yang tidak bisa kuselesaikan selama bertahun-tahun. Sekarang aku mengerti semuanya. Ayah, apa kamu tidak nyaman atau? Pedang giok. Kamu seharusnya tidak membawa ayah ke sana hari ini. Maaf. Aku tahu aku melakukannya secara tiba-tiba. Ketika aku melihat ibuku hari itu, aku juga tidak bisa menerimanya. Tapi, dia adalah ibu kandungku. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia melahirkanmu. Aku sama sekali tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan, ketika ibuku pergi, dia punya alasan. Kesulitan. Samit hampir bangkrut. Dia meninggalkan suami dan anak-anaknya dengan pria lain. Itu masalahnya. Ayah, kamu salah paham. Ibu tidak menikah lagi setelah dia pergi. Pria itu hanya tetangga. Ibu masih sendiri. Jianyu. Apa yang kamu katakan benar? Benarkah? Dan ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Apa? Ibu sedang hamil saat dia pergi. Dan kamu sudah melihat anak itu. Anakku yang sudah kulihat. Jadi apa maksudmu? Ibumu sedang hamil saat dia meninggalkanku. Siapa itu? Kamu tahu. Jianyu, kalau saja aku tahu. Cepat beritahu ayah. Itu asisten hukum baru di perusahaan kita, Cheng Lingyun. Chengdu Cloud. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Ayah? Awalnya aku juga tidak percaya. Lalu aku memeriksa tanggal lahir Lin Yun. Dan aku juga bertanya pada ibuku. Dan dia bilang iya. Dan aku? Ayah, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tes DNA. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu tidak apa-apa? Ya. Jinwoo. Apa semua yang kamu katakan tadi benar? Apa semuanya benar? Kalau kamu tidak percaya, kalau tidak kita, aku percaya. Lalu kamu bilang, saat ibumu hamil, kenapa dia meninggalkan aku? Dan disinilah aku merawat. Aku selalu berpikir ada alasan lain. Tapi ayah, apapun itu, kamu harus percaya dulu bahwa Ling Yun adalah anakmu. Dia sudah banyak menderita bersama ibunya sejak kecil. Kita harus berusaha membalasnya. Apa dia ayah kandung Lin Yun? Apakah Lin Yun tahu? Aku belum memberitahu Lin Yun. Apa yang dia lakukan? Menyakitimu begitu dalam. Sudah semuanya berakhir.
Kupikir aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupku. Aku tidak menyangka. Apa yang harus datang akan datang. Li Yun dan Jianyu adalah anak-anakmu. Juga anaknya. Kamu tidak bisa menghindarinya. Aku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku bersih hati. Aku hanya khawatir tentang Ling Yun. Ling Yun sudah dewasa dan sangat bijaksana. Dia akan mengerti kamu. Santai aja. Ming, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa katamu? Jangan bilang Ling Yun. Ayahnya ada di sini. Aku tidak akan mengatakannya. Tapi sudahkah kamu memikirkannya? Dia akan tahu tentang ini cepat atau lambat. Daripada dia tahu. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Ketua, informasi yang kamu inginkan. Sibuk banget ya. Halo. Oke, akan kukirim sekarang. Yaitu dia. Kamu ngapain di sini? Ada apa? Kemana perginya? Oh. Ngobrol sama karyawan. Maksudmu periksa Chen Ling Yun? Aku agak capek hari ini. Nanti kita bicarakan beberapa hal. Tidak mungkin. Aku perlu tahu sekarang. Aku ingin kamu memberiku penjelasan sekarang. Kamu kenapa hari ini? Kenapa ini tidak masuk akal? Kamu tahu sesuatu? Aku sudah tahu. Aku tahu apa. Lalu kenapa kamu begitu peduli sama Ling Ling? Hei. Kamu peduli sama dia. Suamiku terlalu peduli sama wanita muda. Sebagai istri aku ingin tahu. Ada masalah apa? Oke, berhenti menebak. Ling Yun dan aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kuduga. Terus kenapa? Lin Yun. Itu anakku dengan Chen Yu. Anak. Bagaimana kamu tahu itu? Aku hanya tahu secara tidak sengaja. Ketika Cheng Yu menceraikan aku tidak tahu dia sedang mengandung Ling Yun. Secara kebetulan aku bertemu dengannya. Jadi kamu pergi menemui Cheng Yu. Kalian berdua sudah bercerai. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Hei, kamu lupa bahwa dia dulunya meninggalkanmu lebih dulu. Aku ingat semuanya. Tapi Ling Yun adalah putriku. Dia anakku. Lalu apa meski begitu? Hei, jangan bilang kamu mau memberitahuku. Apakah kamu berniat membawa Cheng Ling Yun kembali secara diam-diam? Ya, memang itu maksudku. Aku ingin membawa Ling Yun kembali ke keluarga Si dengan alasan yang sah. Si Xiai. Apa kamu terlalu jauh melangkah? Aku sudah mengorbankan banyak tahun untuk Ding Feng demi kamu.
Sekarang kamu bahkan tidak bertanya. Aku akan membawa Chenlin pulang. Apa kamu menganggapku sebagai apa? Satu hal adalah satu hal. Jangan campur adukan. Aku tetap istri kamu setelah semua ini. Kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Apa bagusnya Chenlin itu? Kenapa kamu sangat menghargai anaknya? Jangan lupa, aku yang menemani kamu melewati krisis puncak. Aku melahirkan seorang anak untukmu. Aku merawat Jianyu untukmu. Semua ini karena aku. Lily? Lily. Aku ingat semuanya. Aku tak pernah melupakannya. Baiklah. Bagaimana jika aku katakan aku tidak akan pernah menerima Chen Lingyun? Kamu bisa menerima Jianyu. Mengapa kamu tidak bisa menerima Liun? Hanya karena aku telah menerima si Jianyu. Aku tidak memiliki hati sebesar itu sendirian. Aku ingin menerima orang lain. Aku ingin rumah yang sepenuhnya milikku. Bukan selalu memiliki bayangan Chen Yu. Xiahai, aku tak pernah memintamu. Hanya kali ini saja, aku mohon padamu. Lily. Saya sangat berhutang budi pada Lin Yun. Saya telah kehilangan kasih sayang seorang ayah selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana dengan hari-hari ke depan? Saya akan melakukan yang terbaik. Untuk menjalankan kewajiban saya sebagai seorang ayah. Lily. Tolong pahami saya. Tidak mengerti. Saya juga tidak akan pernah menerima si Xiaai. Ini terlalu berlebihan. Lily. Ibu, ada apa denganmu? Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kedua kelopak mata ini terus berkedut. Apakah kamu terlalu lelah belakangan ini? Kenapa kita tidak tutup lebih awal hari ini dan pulang beristirahat? Itu akan baik. Ayo biar saya yang melakukannya. Beristirahatlah. Terima kasih. Sang Lily, Tuan Sang, kamu sudah pergi begitu lama. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu di sini? Dia juga membawa kembali seorang putri. Dia juga membawanya ke si Xiaohan. Apa yang ada di pikiranmu? Apakah itu yang kamu datang ke sini untuk katakan padaku? Saya akan memberitahumu. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa si Xiaohan tahu keberadaannya? apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Ya, keadaan sudah sampai pada titik ini. Dan kamu bilang kamu tidak tahu. Apa yang saya tahu? Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Lin Yun, kamu keluar dulu. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Lin Yun, dengarkan ibumu. Kamu keluar dulu. Tidak, saya tidak akan keluar. Chen Yu, kamu tidak berani memberitahu putrimu sendiri. Saya hanya lari untuk memberitahumu kerinduan. Saya benar-benar tidak tahu pikiranmu begitu dalam. Kamu dan si Jianyu benar-benar ibu dan anak kandungmu. Itu hal yang sama. Kotor dan murah. Jangan keterlaluan. Aku melarang kamu berkata begitu pada anakku. Apa yang dia katakan benar. Lin Yun, Si Jianyu adalah anakmu. Lalu apa hubunganmu dengan si Dong? Ayah. Ayah. Minum air sedikit. Baik. Ya. Ayah. Malam ini dingin. Coba dalam pula sepinana. Pulanglah ke kamar lebih awal dan istirahat. Aku baik-baik saja. Kamu tidur dulu. Ayah. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Bibi pergi mencari ibu. Apa yang dia lakukan? Lalu biarkan dia.
Kupikir ibu dan saudariku pasti merasa teraniaya. Sefat Lily. Aku tahu. Aku akan memberitahunya. Jadi, Liun tahu bahwa aku adalah ayahnya. Baik. Ayah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Aku harus mengakui anak ini. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku lihat. Ayah, maaf. Aku seharusnya tidak mengganggumu saat kamu tidak enak badan. Mengatakan ini padamu. Mengganggumu. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Sejak ibumu meninggalkan rumah ini. Simpul di hatiku selalu ada. Katakan sekarang. Aku merasa lebih baik. Ayah. Mengapa ibuku pergi tahun itu? Aku sama sekali tidak terkesan. Waktu itu kamu baru berusia 5 tahun. Wajar jika tidak ingat. Tahun itu, pihak kontrak di puncak akan mengakhiri kontrak dengan baik. Rantai modal perusahaan putus. Di ambang kebangkrutan. Ayah sedang didorong ke dalam hutang. Aku mengumpulkan uang di mana-mana. Ingin menyelamatkan puncak. Tepat pada saat ini, ibumu meninggalkan sebuah amplop. Meninggalkan kami. Tidak pernah muncul lagi. Amplop. Bukankah kamu punya perjanjian cerai? Perjanjian cerai yang sudah ditandatangani. Selain itu, satu surat lagi. Jadi dia bilang, dia tidak tahan tekanan kebangkrutan. Jadi aku mengajukan cerai. Jianyu. Ibumu dia wanita yang sangat-sangat baik. Dia lembut dan berbudi luhur. Pengertian. Karena ini, ayah masih belum mengerti. Kenapa dia meninggalkan aku? Meninggalkan rumah ini. Ayah? Apapun yang terjadi pada ibuku, Ling Yun tidak bersalah. Dia menanggung begitu banyak penderitaan dari camilan. Dia seharusnya tidak menghadapi ini. Ya. Kami berhutang banyak pada Ling Yun. Silakan nikmati. Ada apa dengan aku? Lin Yun, jangan panggil aku Sio. Kamu tahu itu kan? Kamu adalah saudariku. Jangan terlalu asing dengan kakakmu, oke? Kamu ingin memecatku sebelumnya. Itu juga tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi tidak semuanya. Kakak minta maaf padamu. Permisi. Aku salah paham. Aku pikir kamu adalah putri Kumingyang. Paman Su selalu sangat menyukai ibunya, tapi ibu tidak menerimanya. Aku tahu hal-hal ini. Aku tahu semuanya. Zhang Lili dan aku pulang ke rumah. Aku juga tahu. Dia hanya terlalu jauh melangkah. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kamu dan ibumu dirugikan. Tapi jangan khawatir. Kamu percaya pada kakak. Tidak peduli siapa yang bermimpi. Aku pasti akan membiarkanmu kembali ke swasta. Jika aku bilang, aku tidak ingin kembali. Lin Yu, kenapa? Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun ayahku tidak memaafkan ibuku. Dia sangat menyayangimu. Ayah tidak memaafkan ibu. Apa dia sendiri yang mengatakannya? Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan itu? Dia jelas yang seharusnya meninjau dan menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, ayah? Dulu ibu yang pergi tanpa menjelaskan apapun. Kamu tahu betapa sakitnya ayah. Kamu tahu bagaimana dia sampai di sini setelah bertahun-tahun. Bukan begitu, ibu.
Selama bertahun-tahun, aku hanya perlu bertanya tentang ayahku. Ibu selalu menangis diam-diam. Kesedihannya, berapa banyak dari kalian yang peduli pada kesedihannya? Ibu hidupnya yang hancur. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhnya? Meskipun ibunya sedih, dia sedih. Tapi dia yang memulai perceraian. Dia meninggalkan keluarganya. Meninggalkan kebahagiaan. Maaf. Jelas ayah yang mengajukan cerai. Bagaimana kamu bisa membuat ibu menanggung kesedihan sebesar itu sendirian? Lin Yu, aku tahu. Aku tahu kamu sangat melindungi ibu. Tapi kamu tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Siapa yang memutarbalikkan fakta? Kurasa pasti ada kesalahpahaman. Tidak peduli apa kesalahpahamannya. Aku tidak ingin ayahmu datang mengganggu kehidupan ibumu lagi. Tolong katakan padanya juga. Saya bisa mengakui fakta bahwa dia adalah ayah saya. Tapi saya tidak akan pernah menerimanya. Tidak bisa kembali ke pribadi. Lin Yun. Si Jianyu, kamu terlalu impulsif. Kenapa tadi kamu berkelahi dengan daun? Sekarang musuh terbesarmu adalah Zhang Liming. Ayah berhutang banyak pada daun. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus daun. Jadi dia pasti bisa membantumu. Kenapa kamu masih berdebat dengannya? Bukan ini rumah Hizi. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Kamu tidak tahu apakah dia ada di sana. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Lingyun. Kenapa dia ada di sini? Pasti baru saja keluar dari rumah Izawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa mendapatkan Izago dengan sopan santun seperti itu? Ah, Little Lan Lingyun. Saya pikir saya salah. Benar-benar kamu. Apakah kamu di sini untuk Izago? Ah, tidak. Saya kebetulan lewat. Tidak bisa berbohong. Kebetulan sekali, saya bosan sendiri. Kenapa kamu tidak ikut duduk bersama? Maaf, saya ada urusan lain. Jadi Yupes. Ayo, saya tahu toko dessert yang sangat enak di sekitar sini. Ayo pergi. Bagaimana rasanya, enak? Enak sekali, terima kasih. Sama-sama. Kalau mau bilang terima kasih, saya juga harus berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena sudah merawat kakak Yize untuk saya. Saya merawatnya. Dia seharusnya merawat saya, kan? Berarti sama saja. Yue, apakah kamu kenal Izago? Dia adalah pria yang sangat ketat pada dirinya sendiri. Pilih-pilih pada orang lain. Tapi orang yang mampu. Kamu sedang bicara tentang pekerjaan. Ini yang saya maksud. Kau, apakah kamu tahu seperti apa dia dalam hidupnya? Bagaimana dengan kakak Izawa? Terlihat dingin di luar. Tapi sebenarnya hatinya sepanas api. Jika dia jatuh cinta pada seseorang, dia akan sangat penyayang. Itu kesetiaan yang luar biasa. Dia akan memberikan semua cintanya pada orang itu. Benarkah?
Kakak Ize pernah berbicara dengan seorang pacar sebelumnya. Mereka sudah pacaran cukup lama. Dia sangat mencintainya. Hampir menikah. Tapi tiba-tiba putus. Aku tidak pernah mendengar dia menceritakannya. Bagaimana mungkin dia memberitahumu? Kakak Ize sangat kuat. Betapapun dia mencintai orang ini, jika putus dia tidak akan kembali padanya. Apalagi, mengapa dia akan memberitahumu siapa yang pernah dia pacari? Apakah kamu tahu siapa itu? Bagaimana mungkin aku tahu? Aku pasti tidak mengenalnya. Pasti kamu tahu. Dia adalah bintang wanita paling populer saat ini. Siapa bintang wanitanya? Mozi Chess. Mozi Chess. Jadi mereka pernah jatuh cinta. Pernahkah ada yang bilang kamu mirip dengan Moziki? Aku mirip dia. Bagaimana mungkin? Dia seorang bintang. Bagaimana mungkin aku mirip dia? Tapi memang mirip. Aku tidak tahu apa alasan mereka. Mengapa tidak bisa bersama lagi? Tapi aku tahu, kakak Ize sangat menderita saat itu. Aku tidak bisa membantunya. Sampai kamu muncul. Kehadiranku. Kehadiranmu. Itu mengisi kekurangan Izago pada Mozi Chess. Jadi Izago tidak memperlakukanmu sama. Nona Miku rasa kamu salah. Tidak pernah ada yang bilang aku mirip Moziki, dan aku juga tidak merasa begitu. Wakil Presiden memperlakukan saya berbeda dari yang lain. Aku tidak bisa bilang kalian terlihat mirip kan? Mungkin kepribadian. Temperamen. Tapi pada dasarnya. Hei Izago, dia pasti mengira kamu adalah bayangan Moziki. Aku mengerti. Kamu pasti tidak ingin menjadi pengganti Moziki. Tapi aku masih sangat berharap kamu bisa membantu kakak Ize. Bantu dia keluar dari penderitaan Moziki. Meskipun tidak mungkin bagimu dan kakak Ize untuk berjalan bersama. Aku tahu ini kejam untukmu, tapi aku bisa membantumu. Aku ingin membantu kamu dan kakak Ize berjalan bersama. Aku pikir kamu salah paham tentang hubungan kami. Kami hanya atasan dan bawahan biasa. Dia menemukan sedikit kenyamanan di sini. Aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku Cheng Yunyun. Aku bukan bayangan siapapun. Aku hanya mencarinya bersama ibuku. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Chen Liun. Chen Li, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ayo pergi. Tidak tersedia. Ini perintah. Hari ini libur. Aku tidak harus mengikuti perintahmu, kan? Ini tentang hubunganmu dengan film. Ini Tuan Si. Mengatakan padamu latar belakangku. Aku memberitahunya. Kamu memberitahunya? Bagaimana kamu tahu? Aku baru tahu belakangan ini. Pada saat itu Jianyu. Dia pikir dia dan kamu adalah saudara tiri. Itu sebabnya aku pergi menyelidiki. Hasilnya. Dan kalian semua tahu dari mana aku berasal. Dan tidak ada yang memberitahuku apapun. Itu bukan intinya, itu intinya. Itu bukan intinya.
Mengapa aku orang terakhir yang tahu latar belakangku? Mengapa kalian semua bisa menyelidiki latar belakangku, mengintip privasiku? Kalian semua punya ide dan alasan sendiri. Kenapa begitu? Kenapa aku hanya bisa mendengarkan? Kenapa begitu? Bukannya kamu yang tenang dulu? Tenang. Bagaimana kamu ingin aku tenang? Aku sebenarnya sudah berusaha keras berbicara dengan perusahaan ayahku yang sudah aku rindukan selama 20 tahun. Dan saudaraku adalah bos langsungku. Ibuku punya alasan. Aku tidak bisa menyalahkannya. Saudaraku punya posisinya sendiri. Aku tidak bisa benar-benar menyalahkannya. Tapi bagaimana denganmu, wakil presiden? Apa hubunganmu denganku? Kenapa kamu menyelidikiku? Sekarang kamu sudah menyelidikinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Apakah kamu suka mengendalikan orang lain sampai segitunya? Itu benar-benar tidak berjalan seperti itu. Aku menemukan. Melihat sikapnya terhadapmu telah mulai mempengaruhi penilaiannya dalam pekerjaannya. Itulah mengapa aku akan menyelidikinya. Tentang dirimu. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Mempengaruhi pekerjaanmu. Pekerjaan. Sudah waktunya untuk ini. Apakah kamu masih berbicara denganku tentang pekerjaan? Apakah kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Itu benar-benar tidak seperti itu baik. Mari kita perjelas hari ini. Dari sekarang, aku secara resmi mengundurkan diri darimu. Batas pertunanganmu, biarkan dia pergi ke neraka dan aku lebih suka membuka warung mie untuk ibuku. Aku tidak ingin kembali ke puncak. Apakah kamu benar-benar meninggalkan puncak? Ya, Apakah kamu benar-benar tidak memiliki kerinduan sama sekali terhadap puncak? tidak, Itu adalah hari Oak. tidak, Bagaimana dengan rencanamu? tidak. Hari yang kamu rindukan. Bagaimana dengan hijau Oak di sekitarnya? Tidak benar-benar tidak Aku sebenarnya. bilang tidak. Bagaimana dengan aku? Kamu apa? Tidakkah kamu punya kenangan tentang aku? Aku ingat pertama kali melihatmu. Kamu adalah supirnya. Dan aku berpikir, bagaimana bisa ada seorang gadis melakukan pekerjaan seperti ini? Aku masih ingat sikap burukmu padaku. Ini kesan pertamamu padaku. Itu karena kamu mendengarkanku dulu. Kedua kalinya aku melihatmu adalah saat kelulusan sekolah. Aku tidak menyangka kamu adalah murid terbaik Kakak Chen. Aku mengagumimu saat itu. Kemudian kamu datang ke puncak kami untuk melamar pekerjaan. Aku menolakmu. Karena aku tahu kesulitan proyek Tiandu memang terlalu besar. Ada banyak pekerjaan bagus di luar sana. Kenapa kamu tidak lari keluar? Hasilnya, kamu tetap masuk. Kemudian kamu semakin baik dengan usahamu sendiri. Bahkan kamu membuat kami terharu. Kami karena kamu yakin bahwa proyek Tiandu akan berhasil pada akhirnya. Kemudian Jianyu menemukan hubungan antara kamu dan dia. Dia salah paham. Kamu dan dia adalah saudara tiri. Itu sebabnya dia harus menargetkanmu di mana-mana untuk mengusirmu dari puncak. Aku sangat khawatir. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku khawatir. Jika suatu hari aku masuk ke kantor, aku tidak bisa melihatmu sibuk lagi. Bagaimana perasaanku? Kamu akan tahu besok. Jika tidak apa-apa, aku lebih memilih tidak tahu seumur hidupku. Dan kemudian suatu hari, kamu datang ke kantorku. Kamu bilang, kamu tahu orang yang mengambil mejamu adalah Jianyu. Kamu sangat tidak senang. Kamu bilang kamu mengundurkan diri. Aku sangat takut. Aku takut kehilanganmu. Aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Meskipun kita hanya kenal beberapa bulan. Tapi kamu sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jadi bisakah kamu berjanji padaku?
Jangan pergi. Kenapa kamu membiarkan aku tetap di sisimu, rekan kerja? Selama kamu masih menginginkan kita. Bagaimana jika aku tidak mau? Aku bertanya padamu. Apakah aku benar-benar ingin sendirian? Siapa yang kamu rindukan? Moziki, Bagaimana kamu bisa membicarakannya? apakah aku merindukannya? Bisakah kita tidak memulai topik ini? Ketika kamu melihatku, apakah kamu memikirkan dia? Aku enggan menjawab pertanyaan apapun tentang dia. Baiklah. Oh, aku mengerti. Sudah sangat malam. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Chen Liu. Perasaan apapun menjadi kebiasaan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebiasaanmu. Nah, ini dia. Hati-hati, Tidak apa-apa, ayo ibu duduklah. UPS lihat ITU. Kerjanya jangan mesuk. Sibuk lihat, semuanya berminyak. Apa yang harus kulakukan? Tidak apa-apa, ibu datang dan cicipi mimpi yang kubuat untukmu. Masa kecil. Sang Lili tidak akan memasak untukku. Aku belajar membuat mie sendiri. Ibu aku menemukan bahwa aku mewarisi mie. Dia tidak akan memberimu makan. Ayahmu tahu. Hai. 1 atau 2 kali, makan tidak akan membuatku mati kelaparan. Ini kesalahan ibu. Ibu maafkan aku. Ibu jangan bilang begitu. Sebenarnya yang harus minta maaf adalah aku. Aku salah paham tentang hubunganmu dengan pamanku sebelumnya. Salah tentangmu. Dia juga membuat Ling Yun marah. Mama jangan salahkan aku ya. Aku tidak menyalahkanmu. Mama tidak akan menyalahkanmu untuk apapun yang kamu lakukan. Ada apa? Mama, aku takut Ling Yun tidak akan memaafkanku. Bagaimanapun juga sikapku terhadapnya dulu sangat buruk. Kalian sudah akur sebelumnya. Tapi Ling Yun, dia orang yang keras kepala. Kamu rayu dia, pasti dia akan baik-baik saja. Mama, sebenarnya aku pikir kita ibu dan anak memiliki kepribadian yang mirip. Aku akhirnya menemukan ibuku dan seorang kakak perempuan lagi. Aku sangat senang. Mama, aku akan datang menjengukmu kalau ada waktu nanti ya. Tentu saja. Perusahaanmu sangat sibuk. Lalu kenapa? Kalau boleh, aku bahkan tidak ingin kerja. Aku ingin bersama Mama di toko mie. Hanya saja, Hanya apa? hanya saja aku tidak ingin menguntungkan Sang Linlin. Kalau aku tidak ada di perusahaan, dia pasti akan mengambil kesempatan. Mengambil alih. Selama kita bertiga bisa berjuang, bahagia bersama. Itu lebih penting dari apapun. Oke.
Ayah kamu benar. Tapi aku masih belum rela. Perusahaan itu adalah hasil kerja keras ayah selama 20 tahun. Kenapa jatuh ke tangan Sang Lili? Aku sudah menderita selama lebih dari 20 tahun. Mama, kamu sudah bekerja keras begitu lama. Mereka pantas untuk bahagia. Dan Ling Yun juga. Kenapa dia bekerja begitu keras untuk mencari uang? Aku juga berharap dia bisa bahagia setiap hari. Mama benar kan? Kamu benar sekali. Tapi Mama, sepertinya tidak ada artinya. Mama, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Serahkan saja padaku. Aku hanya berharap kamu bisa membujuk Lin Yun. Bantu aku lebih banyak saat aku di perusahaan. Dia adalah saudarimu. Dia seharusnya membantumu. Dan aku berharap Lin Yun bisa mengakui ayahnya. Mengakui ayah? Ibu, sebenarnya aku bisa merasakan kasih sayang ayah pada Lin Yun. Dia merasa bersalah. Jika Lin Min mau mengakui ayahnya, di masa depan aku akan menangani Sang Lilin di perusahaan. Aku punya kendali yang jauh lebih besar. Tapi, Ibu, kamu tidak mengakui ayah. Aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi pikirkan tentang Lin Yun. Dia memiliki darah ayah di dalam dirinya. Kamu tidak bisa membiarkannya tetap menjadi orang tua tunggal seperti ini kan? Lagi, jika konflik antara dia dan ayahnya tidak diselesaikan, aku juga akan kesulitan di perusahaan. Ling Yun, dia sejak kecil sudah menjadi gadis yang sangat subjektif. Berwatak keras dan keras kepala. Ya sudah, aku sudah menasihatinya. Tapi dia yang memutuskan sendiri. Oke, Ibu. Li Yun sangat berbakti. Dia pasti akan mendengarkanmu. Ayolah. Jangan bicarakan itu lagi. Mienya sudah dingin. Hei, makanlah mienya yang dibuat oleh anak baikmu untukmu.